Yang namanya musibah itu kadang datang silih berganti dan tidak seorang pun yang tidak dicoba dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik cobaan itu berupa penyakit ataupun kematian, ketakutan dan kesusahan, ataupun cobaan-cobaan yang lainnya yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Namun bukan lantas meratapi musibah yang dialami, bukan meratapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Di balik itu semua terdapat hikmah, terkandung hikmah agar segera mawas diri atas apa yang telah dilakukannya. Sebagai orang muslim tentu tidak perlu panik berlebihan dan sabarlah dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون, yang artinya sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan kesenangan, dan ada kalanya pula mengujinya dengan kesengsaraan, berupa terkadang rasa takut dan terkadang diuji dengan rasa kelaparan. Salah seorang dari mufassirin meriwayatkan bahwa makna yang dimaksud dengan al-khauf pada ayat tersebut ialah takut kepada Allah, sedangkan al-ju' ialah puasa bulan Ramadan. Naqsul amwal ialah zakat harta
harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Al-anfus ialah berbagai macam sakit, dan thamarot ialah anak-anak. Akan tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang sabar yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang disebutkan di dalam firman berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami berasal dari Allah, wa ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka menghibur dirinya dengan mengucapkan kalimat tersebut manakala mereka tertimpa musibah, dan mereka yakin bahwa diri mereka adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberlakukan terhadap hamba-hambanya menurut apa yang dikehendakinya. Selain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau istirja', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa memperbanyak doa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika mendapat musibah ataupun ditimpa penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang maksudnya dari Sa'id bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setiap orang muslim yang berdoa dengan doa tersebut 40 kali ketika sakit, kemudian dia meninggal sebab sakit tersebut, maka dia akan diberi pahalanya orang yang mati syahid. Dan jika sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan diampuni semua dosa-dosanya. Begitupun disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, tidaklah menimpa seorang mukmin dari suatu kepayahan, tidak pula penyakit yang terus-terusan, kegalauan, kesedihan, rasa sakit hingga terkena duri, kecuali itu semua Allah akan melebur kesalahan-kesalahannya sebab terkena hal-hal tersebut.